Sosialisasi Modul 1 Calon Guru Penggerak oleh Ruli Irawati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di TK Negeri Pembina Jaten. Hal pertama yang dilakukan adalah meminta izin dan dukungan dari Kepala Sekolah sekaligus Ketua Gugus Kenanga Kecamatan Jaten. Diawali dengan pembacaan puisi dengan judul Taman Bahagia untuk membentuk mindset dari audiens tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, tapi rada mendung, kita bisa berkumpul di sini dalam acara kelompok kerja guru gugus PAUD Kenanga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan sharing tentang program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti, melakukan sosialisasi. Yang pertama kepada Ibu Sri Admini, Ketua Gugus Kenanga yang kami hormati, dan juga teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah semuanya berbahagia. Saya akan menyampaikan sebuah puisi, tapi puisi ini adalah intisari dari modul 1. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah meresapi puisi yang akan saya bawakan ini, berarti panjenengan sudah belajar modul 1. Ya, saya belum ngocok, saya sudah merintih disko. Jadi di sini sebagai pendidik kita harus menghadirkan hati ketika berada di depan kelas. Artinya apa? Artinya ketika kita berhadapan dengan anak-anak didik kita, itu nanti kita siap untuk memberikan apa yang kita punya. Ya, pengetahuan, ya keteladanan, dan juga kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Taman Bahagia. Ketika pagi menyapa, hangat mentari menyentuh jiwa, menyambut generasi bangsa berlangkah merajut asa. Dengarlah derap langkah mereka, nyata benar semangatnya. Lihatlah pula senyum yang mengembang di sudut bibir mereka, tanda siap untuk berkarya. Wahai pendidik tunas bangsa, jangan kau renggut senyum mereka dengan memberikan belenggu pengetahuan penuh dogma tanpa aksi nyata. Buatlah mereka kreatif mencipta dan berekspresi dengan merdeka, menghasilkan karya yang penuh makna dan bermanfaat untuk nusa bangsa tercinta. Anak bukanlah objek pengetahuan, dijejali beragam perintah dan juga hafalan. Biarkan mereka terbang bebas mengarungi samudera pendidikan, menyemai benih-benih kebudayaan dan juga kebangsaan.
haruslah membahagiakan agar kelak memiliki kebijaksanaan. Anak terlahir dengan bakat dan potensi yang berbeda. Namun kita kerap kali menganggap mereka sama tanpa memandang segala ragam serta keunikannya. Pendidikan seperti inikah yang kita inginkan? Pendidikan harus mampu menghidupkan sendi-sendi pengetahuan. Pendidikan haruslah memerdekakan, bukan memaksakan. Anak terlahir bukanlah seperti kertas kosong tanpa coretan. Anak ibarat kertas putih dengan coretan samar-samar. Dan pendidikanlah yang berperan menebalkan. Sematkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara. Engar sosong tulono di depan jadilah teladan. Eng madyo mangun karso di tengah kobarkan semangat. Tutpuri handayani di belakang berikan dorongan. Berusaha menjadi pendidik yang amanah. Belajar dari sejarah taman siswa sebagai cikal bakal sekolah. Gerbang emas pendidikan Indonesia yang menuntun anak dengan bijak dan ramah. Kembalikan sekolah sebagai taman yang penuh kebahagiaan. Sekolah adalah taman bahagia, tempat bermain dengan riang gembira. Sekolah adalah taman bahagia, tempat mengekspresikan diri dengan merdeka. Sekolah adalah taman bahagia, tempat berkembang tanpa memaksa. Sekolah adalah taman bahagia, tempat menuntun laku penuh sentuhan rasa. Terima kasih. Guru penggerak Merdeka Belajar, guru penggerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia. Terima kasih. Audiens sosialisasi modul 1 ini melibatkan seluruh guru dari Gugus PAUD Terpadu Kenanga Kecamatan Jaten sejumlah kurang lebih 35 orang. Nilai-nilai apa saja yang bisa diambil? Monggo, ini bebas, kita sharing. Monggo. Oke. Lantang aja begitu. Monggo Bu Pandan. Ya benar sekali Bu Ruli bahwa program penggerak memang sejalan dengan program dan hadir itu bahwa kita hadir jiwa dan raga. Kemarin sempat saya kutip sedikit tentang bagaimana seorang guru menjadi fasilitator guru. Dan ini Ki Hajar Dewantara juga karena di taman siswa itu sebagai fasilitator ya guru, bukan sebagai atasan dan bawahan. Kita harus menyadari sebagai guru kita itu fasilitator loh sekarang, dan kita itu komunikator. Jadi ada dua nih peran kita. Itu aja guru nilai yang saya. Terima kasih Bu Pandan. Ternyata memang benar-benar selaras ya, karena memang program dari Kemdikbud ya, sama-sama program dari Kemdikbud. Jadi
Itu tadi nilai merdeka bermain ya, merdeka bermain. Kalau kita menyebutnya merdeka bermain karena guru penggerak itu dari jenjang TK sampai dengan SMA, bahkan SMK juga ya di situ ya. Jadi istilahnya merdeka belajar. Tapi kalau kita di sini kita menyebutnya sebagai merdeka bermain. Karena pada hakikatnya bermain itu adalah belajar untuk anak-anak sosok tulodo ing majo mangun korso dan tutpuri hadaini. Agar apa? Tujuannya apa toh? Agar anak didik kita atau murid-murid kita itu selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jangan meninggalkan dua kodrat ini, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kita tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di yang kita miliki. Budaya Jawa itu sangat adiluhung. Budaya Jawa itu sangat adiluhung, terutama sikap perilakunya, jadi unggah-ungguhnya, dan itu sangat sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Nah, anak-anak didik kita itu sebagai biji jagung atau biji padi atau biji gandum atau biji-biji yang lainnya. Sekarang ilustrasinya, kalau kita menanam padi, bolehkah kita berharap nanti buahnya jadi jagung? Tidak bisa. Apakah perlakuan menanam padi sama dengan perlakuan menanam jagung? Tidak bisa. Dan permainan itu dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Pada saat belajar itu kita hadirkan permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak itu mengerti konsep yang akan kita sampaikan dengan budaya setempat gitu. Kalau kita Jawa Tengah ya, kita memakai budaya adiluhung kita Jawa Tengah misalnya. Tadi ya lanjutannya tadi. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Panjenengan sudah pernah dengar belum ini? Tekun bakale terpayang tekun berusaha akan sampai pada tujuan satu. Kemudian sopo temen bakal siapa yang bersungguh-sungguh akan menuai teni niroke lan nambahi. Ini bisa menjadi proses kreatif yang sangat bagus. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar dan berpusat pada kita harus bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi merdeka belajar untuk menjawab tantangan global nih ya, tapi tidak tercerabut dari akar budaya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu budaya positif. Jadi budaya positif ini materi yang keempat di modul 1.4. Tadi modul 1.1 itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian yang keempat yaitu budaya positif. Guru ternyata tidak bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi kita. Kalau murid tidak menyediakan diri untuk dikontrol, ya sudah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya bagaimana? Jadi kita harus mengadakan perubahan. Dari tadi kan namanya paradigma stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Teori kontrol apa itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita juga harus memahami bahwa setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Contoh, seorang anak ketika dia merebut
tahu bahwa si anak tadi itu juga punya tujuan. Kita tidak semena-mena serta-merta menyalahkan anak yang merebut mainan tadi, tapi kita tanya apa namanya motivasinya apa kok ini? Dia punya tujuan. Dia juga ingin hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ternyata yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Itu telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang karena orang lain. Ya, biar aku dapat penghargaan, berarti itu juga motivasi eksternal. Tapi yang perlu kita tanamkan atau kita tumbuhkan pada diri kita sendiri dan juga pada diri anak-anak adalah motivasi internal. Inilah disebut dengan budaya disiplin itu untuk menghargai diri sendiri. Ternyata disiplin itu untuk menghargai diri sendiri. Terus menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah di sini jadi diharapkan nih Bu, di sini ada poin penting ya. Di kelas kita itu diharapkan memiliki keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Masing-masing anggota kelas itu wis yakin. Nek wis duwe keyakinan berarti itu dari dalam. Jadi paradigma yang baru ini bukan lagi peraturan, tapi berupa keyakinan. Dan ketika membuat keyakinan kelas bukan bu guru yang membuat. Kita memang harus mulai ya sedikit demi menghilangkan hadiah dan juga hukuman. Hadiah dan juga hukuman dalam hal yang sebenarnya. Nah ini. Ternyata ada hukuman dan ada juga konsekuensi. Maksud saya ini ya. Nek hukuman kuwi ora nek sangkut paute karo kesalahan yang dilakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu memang ada relate-nya, ada hubungannya dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Sebagai contohnya, nih, mencatat 100 kali atau menulis 100 kali ya. Saya tidak datang terlambat lagi karena terlambat pergi ke sekolah. Itu namanya hukuman. Ini hubungannya apa? Nulis saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi peng 100. Apakah itu memperbaiki? Tidak memperbaiki lakunya. Dia hanya akan dapat capek terus sesaat saja. Besok lagi mungkin dan tidak menjamin dia tidak datang terlambat lagi. Ya. Jadi disebut konsekuensi atau hukuman itu bukan dilihat dari itu fisik atau bukan. Maksudnya hukuman fisik atau bukan. Ini hukuman fisik ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Eneng hubungannya Pak? Eneng. Karena dia harus misalkan harus basket dulu. Harus basket. Pada saat itu akan mengikuti basket atau akan melakukan olahraga basket. Dia harus pemanasan dulu. Nek orang mau temennya wis pemanasan kok. Wis lain-lain wis gedak-gedak kayak gini kok. Wis ngene iki. Lah dia juga harus melakukan hal seperti itu. Itu bukan hukuman. Jadi pas ini pertama kali ini disebutkan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sebenarnya itu hukuman apa konsekuensi? Banyak yang jawab hukuman. Tapi ternyata itu adalah konsekuensi karena ada hubungannya. Karena kita jawabnya hukuman itu karena apa? Rumah sana itu fisik nol, hukuman fisik nol. Tapi ternyata kalau hukuman fisik itu memang ono hubungannya dan bermanfaat untuk si anak sendiri, itu namanya konsekuensi. Jadi ada bedanya. Ketoke kan fisik dihukum kon layu-layu kayak sing mau. Tapi kan nggak ada hubungannya kalau yang tadi. Kalau yang ini memang ada hubungannya. Dia harus pemanasan dulu biar tidak salah urat, biar tidak kram. Begitu ya jadi konteksnya. Jadi lihat konteksnya. Betul sekali. Thank you. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan ingin bertahan hidup,
atau survival, kemudian mendapatkan cinta kasih, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan atau fun, kemudian kebebasan. Jadi di situ kebutuhan dasar ini juga dimiliki oleh murid kita. Jadi kita harus berusaha memenuhinya, jadi murid kita berikan kasih sayang atau diterima. Kemudian, nah ini ada posisi kontrol yang seharusnya ya. Nah ini ada posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Terus kemudian itu yang gagal ya, itu ya. Kemudian teman, pemantau dan juga manajer. Yang teman dan pemantau itu kontrolnya dari luar. Tetapi kalau manajer itu kontrolnya dari dalam diri. Jadi kita nanti berusaha untuk menempatkan diri paling tidak itu sebagai teman. Paling tidak sebagai teman. Yang lebih bagus lagi itu nanti sebagai manajer. Jadi mau mengelola, jadi tidak intervensinya tidak terlalu jauh, begitu ya. Ada 5 posisi kontrol, tapi yang 2 itu gagal. Penghukum, Bu Guru, Pak Guru kok senengannya ambil dino kok hukum, berdiri di depan kelas, tapi saya nggak model ya. Di depan kelas sana, ini lari-lari sana, seperti itu ya. Itu namanya penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, selalu menyudutkan murid. Kamu salah, seperti itu. Namanya menyudutkan. Jadi kita diharapkan melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Suatu proses agar anak yang sudah melakukan kesalahan itu tadi bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu namanya restitusi ya. Restitusi jadi proses menciptakan kondisi agar si anak-anak yang tadi bersalah tadi itu bisa kembali balik dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah ini ciri-cirinya ini restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tadi loh Bu, Pak, kalau ada anak sing rebutan mau, itu harus kita perbaiki hubungan. Kan unik. Otot-ototan itu saling membenci ya paling tidak. Itu nanti kita kembalikan lagi begitu. Memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran. Orang dipaksa, ayo gantian, wis pokoknya saling ganti. Orang ganti itu namanya paksaan. Tapi tadi kita berikan tawaran gitu. Kemudian restitusi untuk menuntun melihat ke dalam diri, teko begitu ya. Kemudian restitusi untuk mencari kebutuhan dasar. Ya, mencari kebutuhan dasar tadi ada survival, ada penguasaan, ada cinta kasih ya, diterima oleh orang lain atau lingkungannya itu tadi. Jadi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi cara yang paling baik, dianggap paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang paling bagus lagi di sini, restitusi itu mengembalikan murid yang tadi berbuat salah itu kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nih ya, segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi yang pertama itu ketika kita ini ya mengatakan kepada anak, jadi gini, misalkan ada anak yang terlambat, Dek, setiap orang setiap orang itu pasti pernah terlambat. Bu Guru juga Dek pernah terlambat dan pasti punya alasannya. Karena kalau Bu Guru ya kemarin itu alasannya Bu Guru ada tamu mendadak. Kalau kamu gimana nak? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bareng-bareng. Terima kasih. Mohon maaf sudah menyita waktu panjenengan semuanya, tapi semoga apa yang disampaikan pada pagi sampai dengan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sangat banyak kurangnya,
Mohon dimaafkan bila kami baldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak Merdeka Belajar. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia.